A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, sebelum cerita lebih banyak, satu balikan kita mengambil barokah melalui pembacaan suratul Fatihah yang mulia. Yang pertama kita doakan sahibul bait. Malam ini kita dikumpulkan untuk ibadah. Mudah-mudahan tempat ini membawa barokah. Yang pada kurang sehat Allah angkatkan penyakitnya. Kalau ada orang sininya kurang lancar rezekinya, ada nggak orang sininya kurang lancar rezekinya? Banyak. Mudah-mudahan pulang dari sini, kalau rezeki kita masih di dalam tanah Allah keluarkan, kalau masih ada di tempat yang tinggi Allah turunkan, kalau masih jauh Allah dekatkan, kalau sulit Allah mudahkan, kalau sedikit Allah tambahkan, kalau kurang halal Allah halalkan. Dan mudah-mudahan yang belum pada umroh tahun depan biar pada berangkat. Sebab kelihatannya ini kayak daftar tunggu semua nih. Ya, ya tahu nungguin nyampe kapan. Ya orang cetor jaga belum. Ya. Dan mudah-mudahan bulan Maulidnya akan datang kita masih bisa ketemu lagi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa bisafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa juwadihi wa durriyatihi wa ala niyati du'a al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih penata acara, terima kasih saya diberikan kehormatan waktu untuk ala kadar menyampaikan mau'izatil hasanah sehubungan dengan peringatan Maulid yang malam ini diselenggarakan oleh keluarga besar dari orang tua kita, saudara kita, kawan kita, yaitu Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Nujul Fajri, ya, bukan Nujul Quran ya. Nujul Fajri, ya. Mudah-mudahan peringatan Maulid sekalipun sudah agak lambat, ya Bu, ini akan membawa manfaat besar untuk kita semua. Amin. Terutama dalam rangka meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat saya hormati seluruh para alim ulama dan tokoh masyarakat Desa Pemagarsari khususnya, dan juga luar Desa Pemagarsari, terutama sekali Al-Mukarram wal-Muhtaram, saudara kita Al-Mukarram Al-Ustaz
Dr. Andes Madhusin. Udah lama banget saya baru ketemu lagi dengan beliau. Doakan biar panjang umurnya ya Bu. Ya, saya dengar kakaknya katanya kurang sehat. Kita doakan juga mudah-mudahan biar pada sehat ya. Bapak Lurah beserta seluruh jajarannya. Saya tidak menata namanya satu-satu. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Di sini kebangetan banyak Ustadz kalau sebutin. Ya kapan saya ngomong kalau nyebutin Ustadz melulu. Loh, orang di sini mau Ustadz banyak banget ya Pak. Lah iya. Ya, kadang-kadang kan di Desa Makassar asal udah bisa mimpin majelis taklim terus beda sebut Ustadz. Ya. Nah, iya di Makassar. Ya padahal yang namanya Ustadz mah paling sedikit punya murid yang udah pada pinter-pinter kudu 40. Makanya saya mah mendingan dipanggil kiai ketimbang dipanggil Ustadz mah. Ya. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini beda banget sama kemarin malam ya Bu. Kemarin malam hujan. Ini pinter juga yang ngedudukan ya. Boleh nyari harinya nih Bu ya. Alhamdulillah cuaca cukup menunjang ya. Tempatnya enak ya. Sehingga rasanya kita duduk ini nyaman rasanya ya Bu ya. Mudah-mudahan tempat yang kita duduki ini sekali lagi akan membawa besar manfaat untuk kita semua, amin ya. Selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan karibaan paduka kita, junjungan kita semua, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh para keluarga dan sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat nanti, termasuk kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, padahal bulan Maulid udah jauh bener ya Bu ya. Saya dari tanggal bulan Maulid udah ada undangan, sampai nanti udah deket ke bulan Rajab itu masih ada yang ngundang Maulid. Makanya ada orang yang ngomong sama saya, Ustadz gara-gara Kidahlan mati Ustadz jadi laku banget ya, begitu ngomong. Ya padahal mah emang si Kidahlan mati saya nyekek ya. Ya emang udah waktunya beda mau kudu mati. Ya bagus beda yang mati kiai bukannya RT. Kiai udah rajin sama ibadah ya, tahu pen RT lo tahu rajin tahu belum ya. Saya yakin ya setiap hari mah insya Allah rajin ibadahnya. Kenapa? Udah deket dengan musola, alhamdulillah ya. Hadirin yang saya hormati, tadi ayat dibaca oleh qori kita ya, qori'ah kita di dalam surat Al-Ahzab tuh ya. Jadi kalau nyontok yang paling bagus mah emang nyontok Nabi zaman sekarang. Kalau nyontok kiai ya kan pada begitu lagunya ya. Kiai gede ambek diundang son jelek ngambek ya. Memang bingung sekarang kita nyontok pejabat ya pada begitu pejabat kan ya, tahu pejabat kita menurut makanya doakan dia, katanya mau berangkat ke tanah suci nanti nih, malam Jumat. Mudah-mudahan biar jadi haji yang mabrur ya, berangkatnya di sana sampai pulang lagi sehat walafiat ya, bisa kumpul lagi dengan kita ya. Saya mau bangga banget Pak punya Lurah Pak Ahmad Jamaluddin, bener bangga saya, bukan Agul Payung Butut ya. Sebab kalau saya lihat dari ujung sono terus kemari ya, kelihatannya jalanan bagus-bagus ya, musola pada nambahin walaupun jamaahnya kurang. Dan yang penting mah ada dulu musolanya ya.
Ya ketimbang yang sholat kagak ada, musola kagak ada, maka mendingan ada musola. Kagak ada yang sembahyang lama-lama kan nanti sembahyang ya. Ya iya. Ya manusia mau kemana lagi sih kalau bukan ibadah? Lo bener. Ya di dalam hadis juga Rasul pernah bilang, wa kafa bil mauti mau ijo. Udah cukup mati itu jadi contoh. Contoh siapa? Contoh kita yang belum mati. Lagi dengan begitu banyak pada mati. Ya. Yang kaya banget mati. Malah yang miskin hidup. Ya. Lah pada amat pantas kan yang miskin mati mah. Ya, rumah jelek, tanah habis. Ya. Duit kagak gablek. Mendingan kan yang miskin mati. Tapi malahan yang kaya yang pada mati. Ya. Tuh. Ada orang pengen banget mati kagak mau mati. Malah yang takut banget sama mati malah mati. Tuh. Bener. Yang sakit bertahun-tahun kagak mau mati, yang sehat walafiat mati. Makanya masalah mati mah jangan takut gak kebagian dah. Nanti juga kebagian pada waktunya. Cuman kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kenapa kita masih betah ya Bu? Ya, masih betah kita. Kenapa? Desa Pemagarsari sekarang bukan desa Pemagarsari yang dulu. Parung bukan Parung yang dulu. Benar enggak? Ya. Dulu mah kita kalau datang ke Tajur Kutan Burat, di Tajur tuh rata-rata rumah panggung. Depan rumah ada kandang kebo. Ya. Kalau pagi-pagi bocah pada merungkut jadi tabunan bakarin beton. Ya. Lah iya. Sama adek kita lagi nangis kena pengen madang. Iya. Bari ngosokin ingus pakai tangan begitu. Iya. Nah sekarang udah kagak ada. Dulu mah bocah nangis pengen madang, sekarang mah nangis disuruh madang. Gara-gara disuruh madang nangis. Bener? Ya. Untung banget, alhamdulillah. Ya. Makin hari makin maju, ya. Dulu mah gedong bertingkat bukan hanya di apa? Adanya cuma di kota, sekarang mah di kampung. Ya. Dulu makan enak cuman orang kaya. Karena mah kita kan makan sewaktu-waktu. Ya. Dulu makan apa cuman orang kaya, kita makan kecapi. Nah sekarang mah kita kan makan apa? Cuman dia mau beli kiloan, kita mah satuan. Di mana di tukang sayur. Ya. Bener ya? Dulu yang pada makan ikan ayam orang kaya. Nah sekarang pun kita kemakan, cuman dia mau belinya di supermarket. Nah kita nama Bang Mio. Ya. Ini sepaha sama suwiwi-suwiwinya. Dapat ayam-ayam juga. Dulu yang naik motor cuman orang kaya. Orang miskin mah jalan kaki. Nah, sekarang mah kita gak sama. Cuman orang kaya boleh beli, kita mau boleh ngeridit gitu. Sama baik. Ya. Nah ini. Maka dengan sebab itu kemajuan zaman kayak begini tanpa kita imbangi dengan keimanan hancur kita. Benar enggak? Kenapa? Sekarang mah yang namanya pemaksiatan kan bukan hanya di kota, Bu. Dulu mah kita ngedenger orang diperkosa di mana tahu. Nah sekarang mah malah pada pengen diperkosa. Iya. Lah emang. Lah kalau jam 12 masih ngeprokin mobil, emang itu bukan pengen diperkosa. Waktu minggu kemarin saya lewat
dari kampung Pak Haji ini, ya. Pondok Ranji terus ulun sono. Ya. Itu lu banyak rawa, kunkirai, ya. Tempat serem-serem bener, Bu, ya. Adapun kresek, adapun ringin. Sekarang mau berubah. Udah jadi gedung, udah jadi giant, udah jadi supermarket, ya. Malah yang saya miris itu banyak berjejer panti begitu. Ada panti pijat tradisional, ada panti pijat siang malam. Mungkin mijetnya boleh siang boleh malam, ya. Ya. Ada panti pijat terang bulan, mungkin remeng-remeng, ya. Itu, ya. Ada panti pijat kebugaran, ya pun saya ngebaca, ya. Ada panti pijat kesehatan. Yang dulu paling pelinding saya bukan panti pijat kesehatan, tapi panti pijat kesetanan. Mungkin yang mijat sama yang dipijat sama-sama kemasukan setan. Yang dipijat bukan paha dan betis doang, mungkin di antara paha dan betis yang dipijat. Ini, Bu. Makanya keimanan perkokoh. Kita rajin ibadah, mudah-mudahan tambah getol. Amin. Ya, iman kita makin bertambah. Sebab Bapak Ibu Saudara, kan kalau kita nyari berkah mah sebenarnya mah jangan jauh-jauh. Ya. Baca aja di dalam surat Al-A'raf. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya surat Al-A'raf. Di sana ada ayat yang Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna al-Qur'anu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ini maaf ya, Bu. Suara saya udah pendek bener kayaknya. Ya. Yang kalau kita terjemahkan begini. Kalau penduduk kampung ini, penduduk negeri ini sudah beriman dan bertakwa semua kepada Allah, nanti Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Dari langit turun air hujan yang membasahi bumi yang kita pijak. Nanti dari bumi tumbuh tanam-tanaman yang membawa nikmat untuk kita. Itu sebetulnya mah modalnya mah cuman iman dan takwa doang. Makanya sholat jangan ditinggalkan. Puasa boleh kita tinggalkan kalau kebetulan memang kita orang perempuan suka datang tetamu yang tanpa diundang. Tuh, makanya enak jadi orang perempuan mah. Sembahyang bisa istirahat. Karena datang tetamu yang tanpa diundang. Nah, orang laki-laki mah dari mulai balik sampai mati nggak boleh ada sholat yang diistirahatkan. Makanya pengen kita istirahat sholat, sedangkan kita laki-laki ya belajar bemen dari sekarang. Makanya ibu punya suami kagak pernah sholat, jangan marah, jangan ngomel. Cuman asal ke warung beli softteknya 2. Kita 1 kasihkan dia 1. Bungkus tuh titipnya. Mungkin dia agak lagi men. Ya. Tuh. Ya. Jadi sholat jangan ditinggalkan. Ya. Dan kadang-kadang orang kita makan suka nyepelekan ibadah wajib ya, Bu. Ya. Nah itu. Pelihara mulut jangan asal berbunyi. Dan kita makan kadang rajin banget ngaji kan mulut mah jarang-jarang dipelihara.
buktinya kondangan. Begitu sampai kan dipapagin piring, ya sendok nasi, lauk pauk taruh di atasnya, nyari tempat duduk. Teman kita juga ngikut sama kita, deket kita, apa di depan apa di belakang apa samping. Ngomong kayak raskin ya cek nasinya. Ya ya nah banget itu ngomong. Temennya nyautin, ini mah bukannya raskin, ini mah beras orang kondangan disatuin. Terus dia nyambung, rasanya nanya lagi, cek ada dagingnya, cek boro-boro daging, orang telur di belakang. Rasanya nyautin lagi, kayak juga keras banget ya cek. Nyambung terus. Ya, gak kondangan ke cuma 10.000. Yang hajatan abis-abisan diceritain. Ada nggak kira-kira orang tajur yang lagunya begitu? Pasti ada, cuma mau ngaku. Nah ini, ya, bu, ya. Jadi nyontok yang paling bagus mah nyontok Nabi. Ya, yang paling bagus menyontoh Nabi. Ya, makanya nanti Pak Lurah tadi ngobrol-ngobrol saya, beliau nanti akan ke Mekah dulu baru ke Madinah. Ya, saya pesen nih sama Pak Lurah. Ya, yang namanya ibadah mah gak ada yang enak, apalagi ibadah haji. Ya, kita berdongsok-dongsok orang ribuan. Ya. Dapun orang kalau udah banyak mabuk macem-macem baunya kan. Ya bener. Lo kentutnya ke macem-macem orang banyak. Nah, iya. Iya. Saya waktu di Mekah kok banyak yang aneh sama. Ya, kadang-kadang di sini orang pada nggak ngerjakan, di sana mau ngerjakan. Sholat di Madinah. Lagi Allahu Akbar udah dapat 2 rakaat, ngapa HP-nya berbunyi, ngobrol deh begitu. Ya tahu itu ngobrolin apa, langsung ruku. Ya, terus ditambahin 2 rakaat lagi. Jadi begitu, kagak ada yang ngomong kita. Ya. Malah waktu di Mekah, tawaf kan orang-orang itu masih gini nih, ya tinggi-tinggi banget. Itu ada ibu-ibu yang pakai cadar, gendong anaknya. Itu anaknya pengen netek, itu teteknya terus beri kaplekan ke belakang begitu. Itu netek be itu bocah dari belakang, tua be dia mah. Jadi be begitu enggak? Kalau kita di sini bangsa udah ngomong baik. Ya, tuh. Ini. Makanya Pak Lurah nanti jangan banyak cerita lah, orang ngomong apa, orang ngerjain apa ke sana, jangan lemes. Tapi udah kan ulang lemes banget lah, apa ceritain baik. Ya. Ya. Tuh ya. Nah ini. Dan saya pesan kepada Pak Lurah ini Maya, kepada calon-calon haji yang lainnya, sholat di Mekah itu, ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 1 kali sholat itu 100.000 kali sholat di kampung kita. Ya, kalau kita sholat di Madinah itu 1000 kali 1 kali sholat di sana. 1000 kali sholat di sini. Makanya jangan kita main-main di sana. Ya, pahalanya besar. Kita doakan biar jadi haji yang mabrur. Amin. Ya, hadirin yang saya hormati. Bicara masalah keagungan Rasul nggak akan selesai kita ceritakan sampai besok pagi. Ya,
Saya pernah baca di dalam sejarah, Rasul itu waktu dikandung oleh ibunya, Siti Aminah namanya. Semakin besar kandungannya, itu Siti Aminah makin tampak kecantikannya. Nah kalau orang tajur, mungkin gede guntingnya, mungkin kagak pugu bentuknya, kan gitu ya. Pantat hilang, puser keluar, kadang-kadang urat kaki pada pating prengkel, ya. Begitu dilahirkan oleh ibunya, satu tetes darah pun tidak ada yang mengiringi keluarnya si jabang bayi itu dari dalam rahim ibunya. Coba kalau orang perempuan kita, ada yang melahirkan anak apa kentut, bahkan bukan kentutnya doang, temennya kentut yang ikut. Tuh Rasul tuh, ya. Setelah keluar dari dalam rahim ibunya 40 hari, rumah Siti Aminah itu dikelilingi oleh para malaikat. Tawaf para malaikat di rumah itu. Sampai Abdul Muthalib ingin melihat bagaimana bentuk rupa cucunya, dilarang oleh Siti Aminah. Wahai ayahanda yang mulia, tolong bersabar. Karena di rumah ini malaikat sedang bertawaf. Coba bayang, saking mulia-mulianya. Mudah-mudahan kita ke bawah mulia ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya kadang-kadang kalau baca sejarah Rasul secara lengkap, merinding bulu kuduk, ya, ya, merinding bulu kuduk. Saking mulia-mulianya Rasulullah, panutan kita. Pantes Rasul pernah bilang, orang yang cinta kepada saya nanti sama-sama dengan saya di dalam surga. Alhamdulillah. Ya. Maka dengan sebab itu peringatan Maulid jangan dianggap seremonial. Peringatan Maulid banyak hikmahnya ya Bu. Terutama kita bisa tertawa rame-rame. Coba di rumah ibu tertawa sendirian, lebih tetangga. Jangan gak sering-sering, 2 hari kita ibu tertawa dulu sendirian. Tetangga bingung, jangan-jangan dia stres gitu. Ada dandan rapi-rapi walaupun udah masih pagi. Coba kalau kita mau ke majlis taklim, kita mau ke tempat mulut, dari subuh gua udah rapi di rumah. Gelap-gelap udah masak air buat mandi sebab dingin. Jam 7 udah rapi dandan. Coba ibu kagak kemana-mana, pagi-pagi dandan. Bajunya kagak pernah dipakai. Sendal yang paling mahal dipakai, bedak yang paling mahal dipakai. 3 hari juga ibu dandan begitu melulu, kagak kemana-mana. Laki kita bingung. Mungkin ngomong sama anaknya, bocah, tanya gimana lu? Bukan apa-apa, babak nanya malu. Kira-kira dia pengen makan apa? Kali ada yang dipengenin. Begitu duduk di pos ronda ngomong lagi bocah. Lagi malam ngimpi gigi copot orang. Memang mau ngapa mau? Itu cek udah 3 hari gue liatin. Dandan baik. Jangan-jangan taruh umurnya. Coba deh. Coba ibu-ibu pada berangkat pagi-pagi ke majlis taklim. Udah biasa ibu dandan pagi-pagi. Lah suami nanya, mana mah? Obongan. Mana? Maulid biasa. Ya duit borok-borok. Bagi 20.000. Ya. 5.000 jariah. 15.000. Papa agak tukang sayur. Belanja. Cabai 2.000. Tembang 2.000. Oncom 1.000 sama puncaknya.
Ya, ada lebihnya jengkol. Suami pulang ngomong punya duit mah yang tadi ya. Taruh di piring itu kan tembang menggoreng kagak ada minyaknya disiksa habis-habisan. Ya misku genteng. Sisiknya pada keriting. Taruh rapi banget meja. Palanya dikidul, buntutnya dibelor. Lah segitu juga kita kalau pulang ibadah mah makan udah kayak makan di restoran berbintang ya Bu. Nah iya. Lah kan sebetulnya makanan biar katanya bagus banget mahal banget kan bagaimana katanya makan. Biar mahal banget itu makanan, bagus banget itu olahan. Tapi yang makannya lagi kenyang, yang makannya lagi sakit tidak akan nikmat. Benar? Biar ikan tembang boleh nyiksa kalau yang makannya lagi lapar. Yang makannya lagi sehat nggak bener. Makanya kalau kata saya mah antara oncom sama sate sama sih, cuman bedanya waktu kita kunyah doang. Yang begini oncom, yang begini sate. Ya udah nyeplos kemari mah lah sama baik lah, buktinya lele kagak bisa ngebedain lah kan. Mana oncom mana sate. Makanya manusia mah jangan mikirin makan doang, pikirin juga untuk bawa ke akhirat ya Bu. Ini ya kan manusia mah terbagi dua unsur, dua bagian. Satu unsur jasmani di badan kita yang kasar, dari ujung rambut kita yang paling atas sampai ujung mata kaki kita yang paling bawah, itu namanya unsur jasmani. Yang kedua unsur rohani, buktinya ada rohani di dalam badan kita, bisa turun naiknya napas, tangan bisa bergerak, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, kaki bisa melangkah. Nanti pada suatu saat berpisah antara jasmani dan rohani. Ya. Sekarang juga udah kelihatan bakal berpisahnya. Mana penyakit. Makanya orang sekarang mah yang namanya gemuk-gemuk begitu kan sebetulnya mah cuman gemuk doang. Sehatnya malah langka. Nah, buktinya kalau duduk di kajian kok kaki lonjorkan sebelah, tekuk sebelah. Loh iya. Ya. Rata-rata mah pada berebut tembok. Ini kan udah ada kembang-kembang mati. Ya. Ya kalau orang dulu emang iya biar kata pinggangnya kecil-kecil banget juga, badannya kurus-kurus, penyakit malangka. Kenapa? Makanannya makanan tradisional. Makanya dulu mah pagi-pagi kita makannya kan itu singkong yang boleh lempar-lempar ke atap. Ya. Tadi diturunkan, direndam di ember, pagi-pagi dikukus, taruhin kelapa boleh marut, naruhnya di tetampah, makannya rame-rame, bari uncang-uncang di balai bambu, tetangga diundang semua, suruh makan barengan. Saya kadang-kadang kalau membayangkan makanan yang begitu butuh inget makanan yang begitu kayaknya kayak kucing berak di pasir. Ya. Iya, pantes bocah sekarang mah kagak pada doyan Bu. Padahal makanan yang begitu yang patut kita makan, nggak tercampur dengan zat-zat kimia, benar? Ya. Nah buktinya makanan tradisional. Orang dulu sakitnya sakit ringan, paling juga gudik. Kenapa gudik? Ya berak jadi kebon. Nama itu bibir nambahin lebar. Namanya benges. Ya. Kadang-kadang perut sakit ambil daun kebongan, taruhin minyak tanah, jadi sembuh. Begitu juga lagi nyapu mata kelilipan, masukkan kotoran lah tangan dikemarikan pada jampe begitu, apa kata neneknya, ucek-ucek kebol begitu.
nenek-nenek berak di gombolan, serilik-serilang anjing burik lari pulang, mendelik hilang. Apa nenek-nenek berak di gombolan manjur ya. Makanya orang dulu mah banyak yang kagak kenal rumah sakit. Bener Bu ya. Ya berani itu jampe apa tahu Pak. Kalau kita pikir-pikir sekarang ini kalau ucak-ucak buat ya, emang kita yakin walaupun itu ucak-ucak buat yang menyembuhkan itu Allah, lah sembuh ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, berkah rasanya. Coba sekarang makanan mah bagus-bagus, tidur mah di kasur, hordeng berlapis-lapis ya, selimut tebal, bawah tempat tidur ada karpet, turun dari tempat tidur pakai sendal pakai sepatu. Tapi penyakit malah banyakan sekarang, malah serem-serem bener. Nah, kalau darah tinggi, nah siapa yang naikkan? Coba deh. Segala kencing batu, nggak usah kita makanin deh. Coba deh. Jadi modalnya mah iman dan takwa kepada Allah. Makanya di dalam Islam mah, di mana kita akan makan, di mana kita akan minum, kita jangan lupakan untuk menyebut nama orang yang memberi, Allah yang memberikan rezeki itu. Dan kalau kita mau makan ada doanya ya Bu. Allahumma barik bima rojak wakina ada. Itu makanan yang kita makan supaya bawa berkah, bukan bawa penyakit. Ya. Jangan lupa nih. Ya, setiap kita mau makan walaupun tidak terdengar oleh orang lain, baca itu. Allahumma barik bima roja wakina ada banar. Insya Allah makanan yang kita makan bawa berkah, minuman yang kita minum juga bawa berkah. Ya. Makanya saya mah apa juga saya masukkan ke dalam perut. Kata orang-orang, katanya Ustaz jangan makan cabai pagi-pagi, kenapa sakit perut. Alhamdulillah. Saya mah asal jangannya masih hidup kok udah saya bisa makan. Apa juga jadi, pagi-pagi banget makan cepedak jadi saya mah bener Ustaz. Gak pernah sakit. Saya ingat sakit dulu waktu masih ada emak saya. Itu kok kejengkol. Alhamdulillah berkah. Ya. Makan kadang-kadang olahan diolah pagi, makan tengah malam. Alhamdulillah perut saya nggak pernah sakit. Ya, makanya saya kemarin waktu di Mekah doa saya emang nggak banyak-banyak. Gitu sampai ke Madinah saya ngomong ya Allah, saya jangan dikasih pengen berak apa di sini kata saya gitu. Saya makan kalau di kampung mah kalau lihat pesek bagus terus pengen berak ya Allah kata saya gitu. Alhamdulillah. Saya bagaimana bentuknya itu WC di Madinah, saya belum pernah. Begitu di Mekah sama, saya ngedoa begitu juga. Memang kalau saya melihat WC bagus terus pengen buang air, tapi ribet. Saya mah kata pernah lihat WC, takut bagus. Nggak bener. Kan kalau di hotel itu air kan macam-macam banget. Ada air panas, ada air setengah panas, ada air dingin, ada air setengah dingin. Ada ibu-ibu orang pondok benda. Biasa dia kalau cebok pakai gayung. Ya. Begitu dia pincet, itu yang panas. Itu nenek-nenek udah kelabakan. Begitu ya, pada lari orang, ada apa mak cebok kepanasan katanya gitu. Emang resep Bu. Masya Allah, tabarakallah.
Ya, emang resep Bu ya. Kalau orang banyak. Ya. Ayo tuh nenek-nenek kapok ke berak-berak lagi. Takut kesiram air panas. Ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kembali lagi. Jadi modal pengen berkah mah cuma dua, tingkatkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang belum ngaji, wayahnya dah pada ngaji. Ya. Karena orang kita makan kadang-kadang kalau diajak ngaji sokan banyak alasan. Ya Bu. Lu dah pada jalan duluan. Rumah belum masak, belum nyuci, belum ngepel, belum Rizka. Mana per sekarang mau ngurusin cucu gitu. Ntar kalau punya cucu udah pada gede baru gue ngaji. Ya cucunya mah emang udah pada gede, ya pun neneknya udah mau setruk. Lah akhirnya kagak ngaji-ngaji sampai mati ya. Coba deh. Ada bapak-bapak kadang-kadang diajak ngaji begitu juga. Komentar kalau udah pensiun. Gue baru ngaji yang getol, badan yang rajin. Ya kan makanya dipensiunkan ke gigi udah ompong. Kuping udah setengah budek. Tenaga udah langka. Ngambek be gede. Biasa megang duit sekarang enggak. Kalau mau ibadah waktu kita masih sehat ya Bu. Ya enak. Masih sehat. Kita mau berapa rakaat sholat sunat. Ya. Coba kalau kita udah sakit jangan sholat sunat yang wajib kita tinggalkan. Benar? Ya. Nah itu. Ya, jadi tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Sering-sering duduk di majlis taklim. Apa sebabnya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan kita banyak berzikir kepada Allah, hati ini akan ditenangkan. Lah buat apa sih punya rumah bagus kalau hidup nggak tenang? Ya. Buat apa sih makanan mewah kalau hidup kita nggak tenang? Nah kan banyak banget contoh tuh di TV. Ada yang punya mobil 40. Kalau orangnya kagak tenang. Emang di sana ditaruhnya sama KPK. Ya. Mendingan yang begitu tenang. Punya duit tapi tenang. Benar? Ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Nah di samping itu juga kan manusia mikirin harta melulu kan gak ada udahnya ya Bu. Lah bener kita udah punya sepeda kan pengen punya motor. Motor udah lunas pengen beli mobil. Mobil udah punya lah ilokan biar mobil bagus-bagus kehujanan keanginan baik. Lah kan yang bagus mah kan kita kerjain gerasinya. Ya. Gerasi udah bagus ilokan biar gerasi bagus rumah jelek. Kan yang paling bagus rumah kan renovasi bagus. Rumah udah bagus, mobil udah mewah. Ya kan dia perabotannya itu juga. Nah tempat tidur kan kudu diganti sama yang minimalis. Kursinya, bupetnya ganti sama yang berukir. Semua udah bagus. Ya kan dia ini juga. Ya kan kalau bisa makan cari kan satu lagi. Atau yang lama buat di rumah-rumah. Yang bagus buat kalau pepergian. Manusia tuh. Tidak akan ada puasnya hatta muta'arul jannah sebelum itu orang masuk ke dalam surga. Ya. Kayaknya mudah-mudahan ini kita termasuk orang-orang ahli surga semua, ya Bu. Ya. Ya kan ahli surga mah kelihatan Bu mukanya. Nah iya, cerah-cerah gitu. Walaupun banyak problem enggak. Ya kan kelihatannya kan cerah-cerah banget ya, padahal mah kan problemnya banyak ya Bu. Nah iya, kreditan. Bekas kemarin lebaran. Bekas kemarin mulut. Belum lunas. Kondangan sono sini. Udah tawan orang masih pada mulut banyak hajatan sono sini pen. Nah, udah punya utang uli.
Ya. Listrik udah 2 bulan. Mana bocah sekolah mahal ongkosnya. Bentar lagi pada ujian. Tenang kita seolah-olah gak ada masalah ya Bu. Tuh. Ini enaknya kita jadi tukang ngaji. Pantas kata Rasul, julusul ilmi sa'atan khairu min alfi rakatin. Orang yang duduk di majlis ilmu pahalanya lebih besar ketimbang dia sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Karena saya mau nanya Bu sama ibu-ibu yang pada rajin banget ibadah, udah pernah belum sembahyang sunat 1000 rakaat? Belum. Jangan-jangan yang bukan ustad, yang ustad itu belum pernah. Ya. Ya. Belum pernah. Tapi kita duduk di majlis taklim 1 jam, nilai pahalanya melebihi daripada orang sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Tuh Bu, ini mudah-mudahan pulang dari sini pada bawa pahala yang banyak. Ya, dosa biar pada hilang di sini. Ya, gitu. Kata Nabi, orang yang bakal masuk surga itu jangan-jangan sampai udah masuk Bu ke dalam surga. Baru sampai di pintu surga, itu pintu udah ngomong begini, antum antahiu abada, fala tamutuna abada. Engkau akan hidup selama-lamanya di tempat ini. Engkau tidak akan menemui mati. Tuh.